easy go. Nungguin ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan mempresentasikan hasil dari Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rijal Fadil Ahmad dengan NIM 20230104 akan mempresentasikan materi yang telah saya buat yang berjudul Teori dan Aplikasi Pusat Pertanggungjawaban dan Pengukuran Kinerja di Pemerintahan. Langsung saja di materi pertama, yaitu Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik, yaitu adalah suatu sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas dalam organisasi sektor publik dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, efisien, efektif, dan akuntabel. Sistem ini melibatkan berbagai mekanisme, prosedur, dan alat untuk mengukur kinerja, memberikan umpan balik, dan melakukan perbaikan terus-menerus. Yang kedua, ada struktur pengendalian manajemen, yaitu mencakup elemen-elemen kunci yang mendukung efektivitas organisasi. Sistem pengendalian manajemen di sektor publik melibatkan beberapa aspek penting untuk memastikan efektivitas dan transparansi dalam operasional organisasi publik. Ketiga, ada pusat pertanggungjawaban, yaitu unit organisasi yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan dan bertanggung jawab atas hasil yang dicapai. Manajer pusat pertanggungjawaban memiliki otoritas untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan diharapkan dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada implementasi pusat pertanggungjawaban di organisasi pemerintahan. Ada 5. Yang pertama ada pusat biaya, 2 pusat pendapatan, 3 pusat laba, 4 pusat investasi, dan 5 pusat beban terbatas pusat. Materi berikutnya yaitu pengukuran kinerja dan fungsi pengendalian manajemen organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja membantu pemerintah untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, ada pengendalian manajemen yang memastikan pelaksanaan strategi telah dipilih berjalan dengan baik. Pengendalian manajemen dapat dilakukan secara formal dan informal. Proses formal meliputi perumusan strategi, perencanaan strategi, penganggaran operasional, dan evaluasi kinerja. Proses informal meliputi pertemuan informal, diskusi, dan komunikasi langsung. Materi berikutnya yaitu konsep value for money pada pengukuran kinerja, yaitu pengukuran kinerja tentang indikator yang menunjukkan apakah anggaran yang dibelanjakan
menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakat. Konsep ini didasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Terakhir ada implementasi pengukuran kinerja. Implementasi pengukuran kinerja adalah penerapan manajemen kinerja untuk mendapatkan hasil yang lebih baik bagi organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan untuk menghasilkan data yang dapat dianalisis dan memberikan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan. Itulah materi yang telah saya paparkan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya. Baik, Saudara Aldi, persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Nofriadi dengan NIM 2330104. Baik, pertanyaan saya itu adalah apa arti dari pusat biaya pada implementasi pusat pertanggungjawaban di organisasi pemerintahan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. A few moments later. Langsung saja saya jawab dari pertanyaan Nofrialdi, yaitu apa arti dari pusat biaya pada implementasi pusat pertanggungjawaban di organisasi pemerintahan. Dalam sistem akuntansi, pertanggungjawaban pusat biaya adalah entitas yang fokus pada pengeluaran dan pengelolaan biaya. Di organisasi pemerintahan, pusat biaya seringkali digunakan untuk memonitor dan mengontrol pengeluaran dalam berbagai unit atau bagian. Apakah jawaban saya bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin itu saja